Mereka bilang gelar sarjanaku, pencapaian karirku, dan uang yang kukumpulkan tak ada artinya. Semua sirna, hanya karena aku tak bisa memenuhi standarisasi menantu idaman yang diukur dari seberapa patuh aku pada setiap titah ibu mertua. Dasar sarjana kertas, bisanya cuma ngurus proyek, tapi ngurus suami dan dapur saja tidak becus. Begitu selalu cibirnya. Disaksikan Rashid, suamiku, yang hanya diam. Aku yang bekerja keras meniti karir hingga ke puncak, harus menelan ludah pahit setiap kali wanita itu yang bangga dengan ijazah SD-nya meremukkan harga diriku menjadi remahan tak berarti. Puncak kehancuran itu datang saat ku berjuang melawan penyakit, namun Rashid justru membawa wanita lain yang katanya lebih bersahaja dan selevel dengan ibu mertua. Saat itulah kepingan terakhir kesabaranku patah. Mereka akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh sarjana kertas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah nyata dan fiksi yang penuh makna, emosi, dan inspirasi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya ya. Semoga kamu yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan kebahagiaan yang hakiki. Tuliskan di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Salam hangat dari Kediri. Mari kita masuk ke ceritanya. Dinding kamar kami yang baru dicat putih gading, kini terasa seperti kurungan dingin yang memenjarakan. Di atas meja rias, berserakan kertas-kertas yang menjadi saksi bisu 2 tahun terakhir. Slip setoran bank, tagihan yang lunas, dan selembar ijazah sarjana ekonomi yang kini terasa seberat batu nisan. Di sudut ruangan, aku meringkuk, bukan karena dinginnya malam, melainkan karena rasa sakit yang merobek dada, jauh lebih tajam daripada demam tinggi yang baru saja mereda. Rasa sakit itu memiliki dua wajah, wajah ibu mertuaku dan wajah Rashid, suamiku. Mereka dua orang yang seharusnya menjadi jangkar dalam badai, kini justru bersatu padu menjadi ombak besar yang menghancurkan seluruh dermaga yang kubangun dengan susah payah. Derai air mata malam ini bukan lagi tangisan karena patah hati biasa. Ini adalah tangisan seorang wanita yang menyadari bahwa seluruh martabatnya, seluruh pengorbanan yang ia berikan telah diinjak-injak, diludahi, dan ditukar dengan ilusi kenyamanan murahan. Aku ingat betul, masa-masa awal pernikahan kami adalah kanvas penuh warna pastel. Rashid, dengan senyumnya yang hangat dan janji-janji masa depan yang ia rajut, meyakinkanku bahwa gelar sarjanaku adalah modal utama. Kami akan membangun segalanya bersama. Aku, sang pemikir dan perencana, dia, sang eksekutor di lapangan. Aku percaya, begitu naifnya, aku percaya bahwa cinta akan menjadi benteng yang tak tertembus. Benteng itu mulai retak perlahan, seperti keramik yang menahan beban terlalu berat. Tepat setelah ibu mertua, IM, yang kupanggil Mama, memutuskan untuk mengawasi kami lebih dekat. Kedatangannya bukan membawa restu, melainkan membawa retorika baru yang menusuk. Mama adalah seorang wanita yang secara harfiah hanya lulusan sekolah dasar, sebuah fakta yang ia jadikan mahkota kebanggaan sekaligus senjata pamungkasnya. Anakku, Rashid, kamu itu terlalu pintar memilih istri, ujar Mama suatu sore di hadapanku, dengan nada yang terdengar seperti pujian, namun terasa seperti racun. Lihatlah dia, Rashid. Sarjana, pintar berdebat, pintar berhitung. Tapi apa gunanya kepintaran itu
Istri yang baik itu harusnya sederhana, tahu diri, tahu bagaimana melayani. Bukan sibuk menghitung untung rugi seperti pedagang di pasar. Aku mencoba tersenyum, menahan gejolak di perut. Mah, aku menghitung untung rugi agar usaha Rashid bisa berkembang. Jawabku lembut, mencoba mempertahankan logika. Mama hanya mendengus, matanya menyipit penuh penghakiman. Itulah masalahnya. Sarjana itu otaknya terlalu penuh teori. Saya ini cuma lulusan SD, tapi saya lebih bijaksana. Saya tahu bagaimana menjaga suami agar betah di rumah. Saya tahu laki-laki itu butuh wanita yang selevel dan tidak mengintimidasi kecerdasannya. Kata-kata itu selalu berulang di setiap kesempatan. Gelar sarjanaku yang kudapatkan dengan darah, keringat, dan pinjaman pendidikan yang harus kubayar sendiri, kini menjadi aib, sebuah cacat permanen di mata ibu mertua. Baginya, kecerdasanku adalah ancaman terhadap dominasinya. Dan yang paling parah, ancaman terhadap maskulinitas Rashid. Ironisnya, saat Mama terus menyuarakan bahwa aku terlalu pintar untuk menjadi istri yang baik, justru akulah pilar finansial penopang rumah tangga ini. Ketika usaha kecil Rashid diambang kebangkrutan, aku yang menjual aset kecil peninggalan orang tuaku. Ketika tagihan listrik menumpuk, aku yang lembur di kantor hingga mata terasa perih, memastikan gaji bulananku menutup lubang-lubang yang dibuat oleh kegagalan demi kegagalan Rashid. Aku menghitung setiap rupiah, bukan karena aku pelit, melainkan karena aku harus menutupi kebutuhan pokok kami, termasuk uang saku Rashid, dan bahkan sesekali kebutuhan tak terduga Mama. Aku ingat pernah mengurus proposal bisnis Rashid hingga pukul 3 pagi, berharap suntikan modal itu datang dan kami bisa bernapas lega. Ketika proposal itu diterima, Rashid memelukku erat, berjanji ini adalah awal dari segalanya. Namun, keesokan harinya, Mama sudah menyelah. Tentu saja proposalnya diterima. Kamu kan sarjana, itu hanya kertas-kertas. Tapi untuk urusan hati dan rumah tangga, kertasmu itu tidak ada gunanya, Nak. Rashid, yang seharusnya membelaku, hanya diam. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Aku mulai menyadari, dia tidak diam karena takut pada ibunya. Dia diam karena dia setuju dengan ibunya. Dia nyaman berada di bawah bayang-bayang ibunya yang sederhana dan tidak menuntutnya untuk menjadi setara dengan kepintaranku. Aku menelan semua, membiarkan diriku disematkan label istri pintar yang tidak becus, atau istri terlalu cerdas yang membuat suami minder. Aku berpikir, selama aku berkorban, selama aku membuktikan cintaku dengan kerja keras, suatu hari nanti mereka akan melihat kebenaran. Namun, titik didih itu tiba, bukan karena uang atau argumentasi, melainkan karena kerentanan. 2 minggu lalu, tubuhku ambruk, demam tinggi, pusing hebat, dan kelelahan akut karena kerja ganda akhirnya memaksaku terbaring tak berdaya. Aku berharap Rashid akan menjagaku, membalas sedikit saja dari semua malam yang kuhabiskan merawatnya saat ia sakit, atau meratapi kegagalan usahanya. Yang kudapatkan hanyalah punggungnya yang dingin dan jarak yang semakin lebar. Dia pulang larut malam, tak peduli dengan suhu tubuhku yang melonjak. Dia tak pernah bertanya apakah aku sudah makan. Ketika aku memintanya mengambilkan air minum, ia melakukannya dengan gerakan enggan, seolah aku adalah beban paling berat di dunia ini. Puncaknya terjadi semalam. Aku memberanikan diri,
meski suara serak dan batuk memotong kalimatku. Rashid, kenapa kamu jadi begini? Aku sakit, aku butuh kamu. Kita jarang bicara lagi. Rashid duduk di tepi ranjang, jauh dariku. Ia tidak menatapku. Matanya kosong, namun penuh dengan rasa bersalah yang disamarkan menjadi kemarahan. Jangan membuat drama, Kinan. Kamu selalu berlebihan. Sedikit sakit saja sudah seperti sekarat, katanya tajam. Seketika, air mataku tumpah. Bukan karena sakit fisik, tapi karena kebrutalan kata-katanya. Berlebihan? 2 tahun ini, siapa yang bayar cicilan rumah? Siapa yang menutupi kekurangan modalmu? Aku hanya minta dukungan moral, Rashid. Dan itulah masalahmu, bentaknya. Suaranya meninggi. Pertama kalinya ia berani berbicara sekeras itu padaku. Kamu selalu mengungkit. Semua yang kamu lakukan selalu dihitung. Itu sifat seorang sarjana yang merasa paling benar. Kamu tahu, Kinan, kamu itu terlalu tinggi. Aku terdiam, nafas tercekat. Terlalu tinggi? Yah, aku lelah merasa bodoh di sebelahmu. Aku lelah dengan ibuku yang setiap hari mengeluh betapa kamu tidak selevel dengan kami. Bahwa rumah tangga ini terlalu rumit karena kamu selalu menganalisis semuanya. Dia menarik napas panjang, dan kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Aku sudah menemukan seseorang, Kinan. Seseorang yang jauh lebih cocok. Dia sederhana, dia tidak pernah menuntutku untuk menjadi CEO dalam semalam. Dia tidak peduli dengan proposal bisnis. Dia bahkan hanya lulusan SMA. Tapi dia jauh lebih tulus. Dan yang paling penting, Rashid menjeda, menatapku dengan mata yang kini dipenuhi pembenaran diri. Dia selevel. Dia selevel dengan cara pandang mama, dan dia selevel denganku. Selevel? Kata itu bergaung di kepalaku, menimpa puluhan sertifikat penghargaan yang kupajang di rak buku, menimpa ijazah sarjanaku. Ternyata seluruh jerih payahku, seluruh investasiku dalam diri, kini menjadi alasan utama aku dicampakkan. Aku diceraikan secara emosional karena aku terlalu berpendidikan, terlalu sukses, dan terlalu mandiri. Air mata yang membasahi bantal malam ini terasa asin dan dingin. Aku tidak lagi menangisi Rashid yang berkhianat, atau mama yang penuh kebencian terselubung. Aku menangisi diriku yang bodoh. Bodoh karena membiarkan gelar yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, kini digunakan sebagai senjata untuk menghancurkanku. Lama aku menatap ijazah itu. Sebuah kertas tebal berbingkai emas yang menjadi simbol perjuangan dan kini simbol penghinaan. Kepalaku tidak sakit lagi. Demamku seolah lenyap, tergantikan oleh rasa dingin yang membakar. Dalam kegelapan kamar, aku merasakan sesuatu yang baru. Bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan yang membatu. Rashid dan Mama telah bersatu. Mereka merobek batinku, menggunakan pendidikan sebagai alasan. Mereka bilang aku terlalu tinggi untuk menjadi istri yang baik, terlalu pintar untuk memahami kesederhanaan. Aku menyeka air mata. Tanganku mengepal erat. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang. Ini tentang martabat. Mereka telah merendahkanku sampai ke titik nol. Menggunakan latar belakang mereka yang sederhana sebagai pembenaran atas keegoisan dan perselingkuhan Rashid. Baik, jika gelar sarjanaku adalah masalahnya, jika mereka begitu bangga dengan kesederhanaan mereka, aku akan menerima tantangan ini. Aku akan bangkit, bukan hanya untuk membuktikan bahwa gelar ini berguna, tetapi untuk menunjukkan kepada mereka betapa kejamnya orang yang mereka injak-injak. Aku akan memastikan suatu hari nanti, Rashid dan terutama ibu mertuaku akan menatapku dari bawah
dan menyesali setiap kalimat hinaan yang mereka lontarkan, setiap kata sarjana yang mereka gunakan sebagai pisau untuk merobek harga diriku. Saat fajar pertama menyingsing, bukan lagi derai air mata yang jatuh, melainkan tekad baja yang mengeras. Mereka ingin wanita yang selevel, mereka ingin wanita yang sederhana. Tidak masalah, aku akan menjadi wanita yang jauh di atas level mereka, hingga mereka harus mendongak hanya untuk melihat bayanganku. Dan aku akan pastikan mereka akan malu, sangat malu, bahwa wanita bergelar sarjana yang mereka hina ini adalah wanita yang suatu hari nanti akan membuat mereka bertekuk lutut. Permainan baru saja dimulai. Pintu lift berdenting pelan, membawa saya naik ke lantai 35. Markas baru tempat saya membangun benteng pertahanan terakhir. Di belakang pintu kaca buram dengan ukiran emas nama firma hukum terkemuka itu, saya duduk di kursi kulit paling nyaman, menatap keindahan kota yang kini terasa seperti miniatur di bawah kaki saya. Jantung saya sudah lama membeku. Keputusan untuk berpisah yang diambil saat saya melihat kerlingan jijik di mata ibu mertua saya saat menyebut gelar sarjana saya, kini dieksekusi dengan presisi seorang ahli bedah. Saya bukan lagi menantu bodoh yang sibuk mengurus dapur. Saya adalah sarjana kertas yang mereka remehkan, dan kini kertas itu akan menjadi surat perintah eksekusi atas hidup nyaman mereka. Saya tahu, selama ini Rashid merasa dirinya adalah kepala rumah tangga yang berkuasa, pemilik mutlak semua aset yang kami miliki. Rumah besar 2 lantai di kawasan elit, 3 unit ruko yang disewakan, dan yang paling utama, modal usaha grosir bahan bangunan yang menjadi sumber kebanggaan ibu mertua. Mereka tidak pernah repot-repot melihat rincian bank atau melacak dari mana sesungguhnya aliran dana investasi itu berasal. Mereka hanya melihat nama Rashid tertera di sertifikat. Mereka lupa bahwa setiap rupiah yang masuk ke rekening Rashid, setiap pelunasan kredit yang dilakukan, setiap modal awal yang disuntikkan ke usaha grosir itu, semuanya berasal dari tabungan dan penghasilan saya selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan multinasional. Dan Mengelola investasi pribadi yang mereka anggap remeh. Bagaimana, Bu Anjani? Semua sudah siap. Suara pengacara saya, Bapak Hardi, terdengar tegas. Di hadapan saya terbentang setumpuk dokumen yang menjadi senjata pamungkas saya. Bukti transfer bank yang terperinci, akta perjanjian pembelian, walau samar namun mengikat secara hukum. Dan yang paling krusial, dokumen pengakuan hutang yang Rashid tanda tangani tanpa pernah iap. Baca detailnya di masa-masa awal pernikahan kami, saat dia sangat membutuhkan dana untuk ekspansi usaha. Saya mengangguk, sorot mata saya tajam, tanpa ada setitik pun keraguan. Luncurkan, saya ingin gugatan harta Gonokini ini segera diproses, dan pastikan aset yang dibeli dengan sumber dana tunggal dari saya kembali sepenuhnya ke saya. Tak ada kompromi. Bapak Hardi tersenyum tipis. Ia tahu, di balik wajah tenang saya, ada rencana balas dendam yang dingin dan terencana. Ibu Anjani, Anda adalah klien paling teliti yang pernah saya tangani. Semua celah hukum sudah Anda tutup rapat sebelum konflik ini terjadi. Mereka tidak akan bisa berkutik. 2 minggu setelah surat gugatan cerai dan pembekuan aset dilayangkan, kejutan itu menghantam keluarga Rashid seperti palu godam. saya tidak berada di rumah saat itu. Saya sudah pindah ke apartemen baru yang saya beli diam-diam. Tetapi laporan yang saya terima dari pengacara dan dari mata-mata kecil yang saya tanam di lingkungan mereka
menunjukkan kekacauan yang sungguh memuaskan. Rashid adalah yang pertama kali panik. Sebagai seorang pria yang hanya tahu berbisnis dengan modal kepercayaan dan omongan besar, dia terkejut mendapati rekening banknya. Rekening yang dia yakini berisi dana tak terbatas untuk modal usahanya, tiba-tiba kosong. Usaha grosir bahan bangunan yang selama ini menjadi lambang status sosial mereka mulai goyah. Pemasok menuntut pembayaran. Cek yang Rashid keluarkan untuk membayar utang minggu lalu tiba-tiba ditolak oleh bank. Ibu mertua yang selama ini berlagak seperti ratu mulai berteriak histeris di telepon. Hanjani, apa-apaan ini? Kenapa rekening Rashid kosong? Dasar menantu tak tahu diuntung. Kau mau menghancurkan bisnis anakku. Suaranya melengking tajam, berhasil menembus lapisan es di hati saya. Saya hanya menjawab dengan nada datar, seolah sedang membaca berita cuaca. Semua aset yang dibeli dengan hasil kerja keras saya, kini saya tarik kembali. Itu adalah hak saya, Bu. Bukankah Ibu selalu mengajarkan bahwa hasil kerja keras harus dihargai? Tapi itu sertifikat atas nama Rashid. Rumah itu rumah kami. Teriaknya lagi, napasnya tersengal. Ya, sertifikat atas nama Rashid. Tapi dana pembayaran cicilan dan pelunasan berasal dari rekening saya. Bapak Hardi sudah menyiapkan semua bukti transfernya, mulai dari tahun pertama pernikahan hingga bulan lalu. Semua sudah terperinci di pengadilan. Gugatan kepemilikan sudah masuk dan status aset sudah dibekukan. Keheningan melanda telepon selama beberapa detik yang terasa abadi. Itu adalah momen ketika ibu mertua mulai menyadari kenyataan pahit. Menantu yang hanya lulusan sarjana yang selalu dia anggap remeh, ternyata adalah tiang penyangga finansial yang selama ini mereka injak-injak. Gelar sarjana kertas yang ia hina kini menjelma menjadi surat-surat hukum yang menghancurkan kerajaan kecil mereka. Dampak kehancuran finansial itu terjadi dengan sangat cepat. Ketika Rashid tidak mampu membayar pemasok besar, reputasinya hancur. Toko grosir mereka yang megah di pinggir jalan utama dalam waktu kurang dari sebulan harus ditutup. Papan nama toko dicopot, meninggalkan bekas cat kusam yang memalukan. Mereka terpaksa menjual perhiasan dan kendaraan mewah yang tersisa untuk membayar beberapa hutang mendesak. Namun itu hanya penundaan kecil. Harta bergerak yang tersisa, seperti mobil mewah Rashid, harus ditarik oleh perusahaan pembiayaan karena tunggakan cicilan yang tidak terkejar. Melihat Rashid yang biasanya gagah dan selalu mengenakan pakaian bermerek, kini harus mondar-mandir menggunakan motor butut, mengurus sisa-sisa kehancuran usahanya, adalah pemandangan yang memberikan kelegaan dingin di dada saya. Pukulan terakhir datang saat rumah mereka, rumah yang selama ini menjadi panggung keangkuhan ibu mertua, harus dilelang untuk melunasi sisa klaim saya dan bank. Semua berjalan sesuai rencana. Saya memenangkan gugatan cerai dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti dari pihak Rashid. Mereka terlalu sibuk menghadapi kenyataan bahwa mereka harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang selama ini mereka pamerkan. Status sosial adalah hal yang paling berharga bagi ibu mertua, dan kini ia kehilangannya. Bisik-bisik tetangga, tatapan iba dari rekan-rekan arisan yang dulu selalu dia pandang rendah, kini menjadi siksaan harian. Ia yang dulu dengan bangga menyombongkan aset anak laki-lakinya, kini harus menundukkan kepala dan menutupi wajah saat berpapasan dengan kenalan lama. Saya membiarkan mereka menderita dalam diam, menikmati laporan demi laporan yang masuk ke meja saya. Saya tidak perlu berteriak atau berkonfrontasi.
Kehancuran finansial dan sosial mereka berbicara lebih keras daripada semua makian yang bisa saya berikan. Lalu, tibalah hari yang saya tunggu-tunggu, klimaks dari semua sandiwara. Lalu, tibalah hari yang saya tunggu-tunggu, klimaks dari semua sandiwara ini. Bapak Hardi menghubungi saya, suaranya terdengar sedikit terkejut. Bu Anjani, ada tamu di lobi. Mereka bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Mereka bilang ini masalah hidup dan mati. Saya tahu siapa mereka. Saya berdiri dari kursi saya, merapikan blazer hitam saya. Saya memastikan penampilan saya sempurna. Rambut tertata rapi, riasan minimalis namun elegan, dan aura profesionalisme yang mutlak. Saya ingin mereka melihat apa yang telah mereka hilangkan dan betapa jauhnya jarak yang kini memisahkan kami. Suruh mereka menunggu di ruang konsultasi VIP. Jawab saya dingin. Saya akan turun dalam 5 menit. Ketika saya memasuki ruangan, udara dingin dari pendingin ruangan terasa tebal dan mencekam. Di sana, duduk di sofa kulit mahal yang mengkilap, ada 2 sosok yang jauh berbeda dari ingatan saya. Rashid, yang biasanya mengenakan kemeja rapi, kini tampak berantakan. Wajahnya lesu, matanya merah dan bengkak. Di sebelahnya, ibu mertua yang biasanya tegap dan penuh permata, kini mengenakan blus yang sedikit usang. Wajahnya tidak lagi dipoles riasan tebal. Kerutan dan kelelahan terlihat jelas. Mereka berdua berdiri canggung saat saya masuk. Saya tidak mengulurkan tangan. Saya hanya duduk di kursi seberang, menyilangkan kaki, dan menatap mereka dengan tatapan tanpa emosi. Silahkan duduk, kata saya. Suaranya tenang. Silahkan duduk, kata saya. Suaranya tenang, hampir seperti desisan. Ibu mertua adalah yang pertama kali memecah keheningan. Suaranya bergetar, jauh dari nada angkuh yang biasa saya dengar. Anjani, nah ibu mohon, cabut tuntutan yang tersisa, katanya. Tangannya terlipat di pangkuan, menunjukkan gestur memohon yang tidak pernah saya duga akan keluar darinya. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami harus tinggal di kontrakan sempit. Rashid tidak bisa memulai usaha lagi. Semua pemasok sudah tidak mau percaya padanya. Rashid menundukkan kepala. Ia tidak berani menatap mata saya. Anjani, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu aku salah. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan menghargai semua usahamu. Aku akan menghargai gelarmu. Kita bisa mulai dari nol lagi. Kata-kata itu yang seharusnya menghangatkan hati seorang istri, kini hanya terdengar seperti angin lalu. Mulai dari nol, ulang saya. Senyum tipis, namun mematikan. Terukir di bibir saya. Kalian ingin saya mengembalikan semua yang sudah kalian ambil. Harga diri saya, martabat saya, kalian pikir itu bisa dibeli dengan janji-janji kosong. Ibu mertua tiba-tiba bersujud. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi karpet mahal kantor pengacara saya. Aku salah, Anjani. Aku sangat salah. Aku menyesal menghinamu. Aku menyesal meremehkan ijazahmu. Aku pikir gelar sarjana itu hanyalah kertas tak berguna seperti yang selalu kubilang. Tapi ternyata kertas itu yang menghancurkan kami. Dia mengangkat wajahnya yang basah, matanya penuh keputusasaan. Aku terlalu sombong. Aku hanya lulusan SD. Aku pikir aku lebih pintar mengurus uang daripada sarjana sepertimu. Sekarang kami jatuh miskin. Kami menanggung malu di mata semua orang. Semua karena kebodohanku. Rashid,
ikut meraih tangan saya. Tangannya dingin dan gemetar. Anjani, lihatlah kami. Kami sudah hancur. Kau sudah menang. Tolong, sisakan sedikit saja. Kami butuh modal untuk makan. Saya menarik tangan saya dengan gerakan pelan, namun tegas. Saya mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap langsung ke mata ibu mertua, memastikan setiap kata saya tertanam dalam memorinya. Tujuan saya datang ke sini hari ini bukan untuk berdamai, tapi untuk menunjukkan satu hal, ujar saya. Suara saya bergetar bukan karena emosi, tetapi karena kepuasan yang luar biasa. Saya adalah seorang sarjana. Saya punya ilmu. Dan ilmu itulah yang membuat saya mampu menghasilkan uang dan yang membuat saya mampu melindungi diri saya dari orang-orang serakah seperti kalian. Kalian pikir uanglah yang membuat kalian berkuasa. Saya tunjukkan pada kalian bahwa kecerdasan dan pengetahuanlah yang merupakan kekuasaan sejati. Saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan. Kalian sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Kehancuran finansial dan status sosial adalah balasan yang tepat atas semua penghinaan yang kalian berikan. Kalian menyesal. Bagus. Penyesalan itu sudah terlambat. Saya memberi isyarat kepada Bapak Hardy. Pengacara saya mengerti. Ini adalah akhir dari pertemuan yang menyedihkan ini. Saya bangkit berdiri. Sebelum melangkah keluar, saya memberikan senyum. Senyum yang bukan berisi kehangatan, melainkan kejam dan dingin. Senyum kemenangan mutlak. Nikmati hidup baru kalian, tanpa sarjana kertas yang kalian remehkan. Pintu ruangan tertutup di belakang saya, meninggalkan ibu mertua dan Rashid terisak di dalam keheningan. Di tengah kemewahan yang kini hanya menjadi pengingat atas kehancuran mereka. Saya melangkah kembali ke lift, ke lantai 35. Tempat hidup baru saya menanti. Gelar sarjana saya kini bukan lagi sekadar kertas. Itu adalah mahkota yang kembali saya kenakan, dan pedang yang telah memenggal kesombongan mereka. Saya sudah mendapatkan kembali harga diri saya, dan itu jauh lebih berharga daripada rumah mewah dan bisnis grosir manapun. Mereka menyesal, dan saya puas. Akhirnya, Sahabat, ingatlah, gelar dan harta hanyalah titipan, namun harga diri dan martabat adalah sesuatu yang tak ternilai. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu hanya karena latar belakang. Karena pada akhirnya, Tuhan tahu siapa yang berjuang dengan tulus. Dan pembalasan terbaik selalu datang dari ketenangan hati, bukan dari amarah.